Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah daripada ngaji kitab Ihya ini. Dan kita akan meneruskan kajian Ihya yang sudah ada itu, yang terkait dengan ilmu fikih dan ulama fikih. Bahwa ilmu fikih itu dikategorikan sebagai ilmu dunia, dan ulama-ulama fikih itu juga disebut sebagai ulama dunia. Artinya beliau-beliau itu, ulama fikih itu tidak disebut sebagai ulama akhirat, tapi disebut sebagai ulama dunia. Untuk itu mohon disimak dan dikaji bersama. Wa in qulta, maka jika berkata engkau, atau bila kamu katakan, hadza, akan hal ini, akan keterangan tentang bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu dunia, sedangkan ulama fikih disebut ulama dunia. Ya. Ini istiqomah. Jikalau benar apa yang disebutkan olehmu fi ahkamil jirohati, terkait atau tentang hukum-hukum, yaitu jirohat. Jirohat itu yang terkait dengan ilmu medis ini. Jadi jirohat itu artinya bahwa hukum-hukum tentang memperbaiki, hukum-hukum jirohat atau hukum-hukum tentang perawatan badan. Jadi tentang hukum-hukum perawatan badan atau fisik, apakah ini perlu dioperasi, apakah ini perlu ditembel, didempul hidungnya atau bibirnya sehingga harus melukai. Itu kajian ilmu fikih itu termasuk. Jadi yang terkait dengan perawatan luka, harus melukai untuk kepentingan kecantikan, harus melukai karena ada penyakit, itu termasuk namanya hukum jirohat. Wal hududi, dan hukum had, ya, hukum balasan. Wal ghoromati, dan hukum tentang denda mendenda, ya, hutang atau denda mendenda. Yang terkait dengan hal-hal itu kategori fikih. Wa faslul husumati, dan menyelesaikan percekcokan, memutuskan, memisahkan atau menyelesaikan percekcokan. Jadi itu kalau memang benar bahwa kajian fikih, kajian ulama-ulama fikih itu, ya, hanya sebatas hal-hal yang terkait dengan yang kasat mata, yang urusan dengan dunia, sehingga mereka disebut ulama fikih itu sebagai ulama dunia, bukan ulama akhirat. Ngaji kitab fikih juga termasuk ngaji kitab dunia.
fala yastaqimu, maka tidaklah benar ya, fima terhadap sesuatu yastamilu yang mengandung atau memuat alaihi atas apa rubu'ul ibadati, seperempat daripada ibadah-ibadah, minasyami dari puasa, wassolati dan sholat. Wala dan tidaklah juga, ini wawunya atop kepada yastaqim. Jadi kalau dijelaskan, kalau didohirkan wala yastaqimu gitu. Wala yastaqimu dan tidak pula benar. Ulama fikih itu tidak boleh atau tidak benar fima terhadap sesuatu yastamilu yang terdiri alai atas apa rubu'ul adati, seperempat daripada kebiasaan-kebiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan minal muamalati, dari hal-hal yang terkait dengan bisnis, dengan muamalah, dengan transaksi-transaksi, min bayanil halali, yang merupakan bagian daripada halal wal harami dan artinya bagaimana kalau memang fikih dan ulama fikih itu disebut fikih sebagai ilmu di dunia, ulama fikihnya juga sebagai ulama dunia, maka fala yastaqimu, maka tidaklah pas, tidaklah benar ya, ketika yang ada di dalam pembahasan itu ada seperempat dari ibadah-ibadah, yang mana kalau bicara ibadah kan ada hubungannya dengan akhirat. Kalau memang ulama fikih itu hanya kajiannya di dalam hukum-hukum ansih dunia, maka tentu tidak pas ketika di dalamnya itu ada pembahasan tentang puasa, pembahasan sholat, pembahasan tentang transaksi, tentang halal dan haram, karena itu semua adalah akhirat. Jadi fa yang pertama fala yastaqimu itu saya katakan sebagai fa tafri'iyah ya, sebuah kalimat yang paradok antara ini istaqoma dengan fala yastaqim. Kalau ini istaqoma itu artinya membenarkan sebagaimana yang dijelaskan bahwa ulama fikih itu adalah ulama dunia dan ilmu fikih adalah ilmu dunia. Maka paradoknya ketika fala yastaqim maka tidak benar. Ketika ulama fikih di situ membahas tentang puasa, sholat, ya, termasuk transaksi yang menyangkut halal dan haram. Tapi fa'lam, ketahuilah, ini akan memberikan jawaban. Anna akrobama, sesungguhnya sesuatu yang paling dekat atau yang paling dekat sesuatu. Yatakallamu yang akan menjadikan pembicaraan siapa al-faqihu oleh seorang fikih minhu fihi di dalam ma. Jadi pembahasan, tapi ketahuilah hal yang paling minimalnya. Jadi fa'lam anna aqraba ma yatakallamul faqihu fihi minal a'malil lati ya a'malul akhirati salah satu begitu. Ketahuilah, tapi setidaknya begini loh. Ketahuilah bahwa minimal sesuatu yang menjadi pembahasan ulama fikih itu yang terkait dengan akhirat itu ada 3. Jadi akhirnya masih mengatakan bahwa sholat dan zakat serta halal haram itu ya, itu juga bisa dimasukkan menjadi domain kajiannya oleh kajian ulama fikih. Sehingga Imam Ghazali ketahuilah bahwa pembahasan ahli fikih
orang-orang fikih yang terkait dengan amalia-amalia akhirat itu setidaknya ya, ada 3 hal. Ada 3 hal. Salah satunya, pertama adalah al-Islamu, Islam. Di dalam Islam wassolatu, sholat, wa zakah, dan zakat, wal halal wal haram. Jadi ada Islam pertama pembahasannya. Di situ ada sholat, ada zakat, dan ada hal yang terkait dengan halal dan haram. Setidaknya itu ada 3 poin. Setidaknya itu ketahuilah. Jadi ketika terjadi paradok ya, antara satu narasi yang mengatakan istiqomah dan kemudian narasi yang kedua fala yastaqimu, itu kan terkesan ada paradok. Karena di sini ada bagian-bagian ya, bagian-bagian yang termasuk kategori ilmu akhirat. Ilmu akhirat, fikihnya itu fikih akhirat. Sedangkan ilmu fikih itu membahas masalah dunia. Dan ulama fikihnya disebut ulama dunia, bukan ulama akhirat. Tapi kemudian ada di sini dimasukkan unsur, setidaknya ada 3 hal minimal yang menjadi pembahasan ulama fikih yang terkait dengan akhirat. Tapi nanti ujung-ujungnya yang dilihat, yang disimpulkan ulama fikih itu hanya di tingkat yang dohir saja, maksudnya itu. Sehingga nanti kesimpulannya tetap bahwa ulama fikih adalah ulama dunia dan fikih itu adalah kajian tentang ilmu dunia. Itu ujung-ujungnya seperti itu, walaupun di sini disebutkan Islam. Fa idza ta'amalta ini. Fa-nya itu fa tafsil, mau menjelaskan. Fa idza ta'amalta, maka apabila kamu renungkan, kamu angan-angan muntaha nadril faqih, sejauh ya daripada kajian fikih orang ahli fikih. Apabila kamu renungkan fa idza ta'ammalta, maka apabila ta'ammalta merenung, mengangan-angan siapa engkau, muntaha nadril faqih, akan sejauh mana, muntah akan batas kajian orang ahli fikih. Kalau begitu, kalau Anda renungkan, pasti Anda pakai yang merenungkan sejauh mana ya tentang kajian ulama fikih fiha, di dalam masalah amali akhir. Fa idza ta'amalta, maka apabila kamu merenung muntaha nadril faqih, akan batas kajian ulama fikih, batas kajian ulama fikih fiha, di dalam masalah akhirat, alimta, pasti kamu akan mengetahui, kamu harus mengetahui itu. Alimta, kamu harus belajar. Alimta, kamu harus mengetahui. Alimta, maka mengetahui siapa engkau annau, sesungguhnya ulama fikih itu la yujawizu, tidak boleh melampaui. Siapa ulama fikih hudud dunia, akan batasan-batasan hukum dunia. Ilal akhirati, sampai yaitu batasan-batasan tentang ilmu akhir. Ya nanti Anda akan tahu itu ya. Bahwa ulama fikih itu yang penting mereka itu tidak sampai, fikih itu tidak sampai melewati batas-batas teritorialnya terkait dengan dunia. Tidak boleh sampai kemudian menerusup ya, menjelajah sampai ilmu-ilmu akhirat, itu tidak boleh. Jadi batasannya adalah yang penting bahwa kajian ulama fikih itu jangan sampai melebihi batas daripada hukum dunia. Nggak boleh sampai ke akhir, hukum-hukum akhirat. Wa idza arafta, ketika Anda mengenal, tadi Anda tahu dan sekarang sudah mengenal hadza, terhadap ini ya, ini apa itu, ini batas-batas fi hadis salah satu, di dalam 3 aspek ini. Ketika Anda sudah mengenal sejauh mana kajian ulama-ulama fikih ya di dalam masalah yang 3 ini, bahwa maka adapun faqih orang fi wairiha,
pada yang selain 3 itu azharu jelas. Jadi kalau yang lain selain 3 itu sudah jelas itu kajiannya orang ahli fikih. Jadi kalau yang di sini ini agak absurd ini. Tapi kalau Anda mengenal, ya kalau ketika Anda mengenal terhadap 3 ini, Anda bahwa orang fikih itu bahwa maka adapun fakih fi ghairiha, ketika Anda sudah mengenal yang selain yang 3 ini, maka adharu pada selain yang 3 ini sudah jelas artinya sudah jelas menjadi domain atau kajiannya ulama fikih. Terus apa keterkaitannya ya Islam itu dengan fikih itu loh, karena ahli fikih itu membahas masalah dunia kan. Kok termasuk bahwa sholat ini termasuk kajian daripada ulama fikih ya, dan itu menjadi kajian yang paling minim dari minimalitas dari kajian yang terkait dengan masalah akhirat. Begini, amal Islamu maka adapun Islam, fayatakallamu maka membicarakan. Siapa al-faqihu, ulama fikih, fima terhadap sesuatu hukumnya, yasihu yang sah minhu dari wa fima dan terhadap sesuatu hukum yafsutu yang rusak, wa fi syurutihi dan menjelaskan tentang syarat-syaratnya. Artinya begini, bahwa ketika ulama fikih berbicara tentang Islam, maka kajian analisanya, fikihnya terkait dengan Islam itu hanya sebatas sah dan tidak sah ya, dan sebatas kepada syarat hukumnya saja, pada syarat hukumnya. Satu misal untuk mengatakan orang ini Islam dan tidak ya, maka cukuplah ya untuk menentukan orang ini sah masuk Islam, termasuk masuk Islam atau tidak, cukuplah dengan kita saksikan bahwa orang itu bersyahadat. Lihat dengan syahadatnya, lisannya itu cukup. Misal, apakah sholatnya ini sudah sah atau belum? Ya, satu misal syarat sahnya sholat itu harus punya wudhu, artinya bersuci atau suci. Ya, tentu itu kajian fikih. Baru orang itu disebut sah sholatnya kalau memang syarat sahnya sholat terpenuhi, yaitu suci. Dan cara suci adalah wudhu. Loh, bagaimana ketika orang itu keluar angin, ya, kentut katakanlah, ya karena itu di fikihnya itu batal, maka batal, tidak sah. Jadi itu kajian Islamnya itu ya di situ, ya terkait dengan fisik ketika sholat. Dan termasuk syarat-syarat sahnya itu tadi, syarat sah dan tidak sahnya itu walaisa dan tidak ada. Siapa si fakih yang tafitu berpaling, siapa fakih fihi di dalam masalah Islam ini illa kecuali ilal lisani kepada lisannya. Jadi ulama fakih ini ya kajian analisanya, hukumnya itu hanya di dalam persoalan sah dan tidak sah dan syarat-syarat. Tidak boleh keluar dari itu. Walaisa yaltafit, tidak boleh berpaling, tidak boleh iltifat, tidak boleh tolak-toleh lagi, kecuali illa lisani, kecuali kepada lisan. Kecuali dari lisan, berarti tidak bisa nanti dikaitkan dengan hati, tidak bisa. Begitu orang katanya sudah Islam ini orang gimana? Dia syahadat di hati, ya nggak bisa, itu bukan ranah fikih itu, ya bukan ranah, nggak kelihatan, jadi harus kelihatan. Andaikan syahadat, maka harus mengucapkan kalimat dua syahadat untuk membedakan bahwa orang itu sudah masuk Islam atau belum. Sehingga kajian ilmu fikih itu adalah kajian yang terukur, kajian yang jelas, ya, terukur, jelas, pasti,
Dan jelas, pasti dan terukur itu pasti kasat mata, dilihat, bisa disaksikan. Dan hampir seluruhnya bahwa yang kasat mata itu, yang bersifat dohir itu bersifat duniawi, ya, sifatnya dunia. Nah, maka itu masalah sah dan tidak sah, syaratnya itu bahwa si fakih itu tidak boleh berpaling tidak boleh keluar kota, ya, tidak boleh keluar kota, dia tetap berkutat gitu, itu kecuali hanya kepada lisan, maksudnya tetap yaitu bisa dibuktikan ukuran-ukuran hukumnya itu sah dan tidak sah untuk menentukan bahwa orang ini Islam dan tidak Islam, itu dengan cara itu. Artinya fikih itu di sini tidak membahas masalah ikhlas, ridho, begitu. Apakah ibadahnya ini ridho atau ikhlas, itu tidak, bukan domainnya. Tidak boleh, ya, iltifat kepada itu tidak boleh. Kecuali pembahasannya itu di dalam lisannya atau yang dohir. Wa amal qalbu, nah ini. Adapun hati, fakhorijun, maka itu keluar an wilayatil faqih, dari otoritas orang-orang fikih, otoritas dari seorang fakih. Bicara masalah hati, maka itu bukan domainnya orang ahli fikih, ya. Kalau bicara hati bukan domainnya orang ahli fikih. Tapi kalau bicara sesuatu yang dohir, yang tampak, yang kasat mata, itulah domain dari kajian orang-orang ahli fikih. Karena itu wa ammal qalbu, adapun hati, fa kharijun, maka keluar an wilayatil faqih, dari otoritas seorang faqih, li azri Rasulullah, karena memisahkannya Rasulullah arbabas suyufi, kepada orang-orang yang berpedang, orang yang pegang pedang, wasaltonati, dan orang yang punya kekuasaan, memisahkan anhu dari kolom. Begitu bicara tentang pedang, orang pegang pedang, ya, mempergunakan pedang, mempergunakan kekuasaan, itu Rasulullah betul-betul dalam kaitannya itu, kalau Rasulullah itu memisahkan hukum itu. Jadi dibedakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW telah memisahkan, yaitu memisahkan orang-orang yang pegang pedang. Pedang kan dipegang kan tampak. Buat apa pedang itu? Dan orang yang berkuasa. Dipisahkan oleh Rasulullah dari hati, jadi dari ilmu hati. Hai sukola, ini ketika berkata siapa Rasulullah SAW. Ketika ini dalilnya ini sesuai dengan ketika Rasulullah mengatakan halla syaqqaqta, apakah, kenapa tidak kamu belah saja he Usama bin Zaid. Usama ini tidak salah ceritanya ini. An qalbi, dari hatinya si kafir. Kenapa gak kamu bedah saja hatinya kafir? Hatinya orang kafir itu loh. Jadi waktu itu berpapasan Usama dengan salah satu orang kafir. Karena waktu itu masih dalam posisi perang, ya, pas berpapasan. Akhirnya si kafir itu ada di dalam genggamannya. Karena ketemu Usama, dengan kehebatan Usama, si kafir itu menyerah. Dan Usama waktu itu mengalungkan, dalam kondisi mengalungkan pedangnya di lehernya orang kafir. Ya, begitu dikalungkan pedangnya si Usama itu, si kafir itu kemudian mengucapkan kalimat apa? Di kalimatul Islam, dengan kalimat syahadat atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ternyata sekalipun si kafir itu tadi sudah menyatakan berubah secara lisan, ternyata si kafir ini tetap dibunuh, dipenggal oleh Usama.
Nah, cara-cara yang dilakukan Usama itu sangat paradok. Apa yang menyebabkan Usama itu kemudian memenggal kepalanya orang itu? Sementara orang itu sudah menyatakan sebuah kalimat tauhid atau katakan kalimat syahadah, ya dia telah bersyahadah, sudah mengucapkan. Tentu ketika ada orang yang sudah mengatakan itu kan tidak boleh kan. Hukum itu cukup dengan ucapan lisannya tadi ya. Begitu dia mengucapkan kalimat syahadah, kalimat tauhid la ilaha illallah, maka semestinya Usama nggak perlu membunuh, memenggal. Karena cukup keislaman seseorang itu dilihat dari yang nyata, yang tampak dengan ucapannya. Oleh sebab itu dari kasus ini, jadi Rasulullah betul-betul memisahkan terkait hukumnya orang yang pegang pedang tadi, ya hukum pedang, ya mempergunakan pedang itu hukumnya fikih, dengan terkait hukum hati, terkait dengan. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, apa kamu masih butuh bukti lagi untuk mengetahui keislaman seseorang ya Usama? Kenapa tidak kamu belah saja itu hatinya? Biar kamu bisa, enggak kamu urai hatinya. Biar kamu tahu bahwa orang ini Islam atau enggak. Bukan kemudian kamu berargumentasi bahwa orang itu mengatakan atau berucap kalimat tauhid itu sebagai alasan doang ya Rasul. Alasannya biar dia tidak dibunuh. Tapi marah Rasulullah dengan kasih. Cukup semestinya itu kamu itu cukup dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah untuk kemudian kamu memelihara darah dan bendanya. Tidak boleh ya. Kamu bunuh itu salah. Karena apa? Karena orang itu secara lisan dia sudah menunjukkan Islam. Apa masih butuh bukti lagi kamu? Halla syaqaqta an qalbihi. Kenapa enggak kamu belah aja hatinya si kafir itu? Nah, saya teruskan bacaan kitabnya. Lilladzi, ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, kenapa enggak kamu belah aja hatinya? Lilladzi kepada orang qotala yang telah membunuh. Jadi lilladzi qotala itu adalah Nabi mengatakan kepada sahabatnya yang bernama Usama. Lilladzi kepada orang. Nabi mengatakan gitu. Dalil ini lilladzi qotala itu kepada orang yang membunuh. Tadi Nabi mengatakan ini halla syaqaqta an qalbi. Jadi halla syaqaqta an qalbi, kenapa tidak kamu belah ya hatinya kafir itu? Nabi berkata lilladzi qotala. Kepada orang qotala yang telah membunuh, man kepada orang takallama yang telah mengucapkan bi kalimatil islami dengan kalimat Islam. Syahadatkah atau tauhid? Nabi bilang. Jadi Nabi mengatakan halla syaqaqta an qalbihi kepada orang yang membunuh, orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid. Alasannya membunuhnya itu karena mu'tadzirun, karena beralasan bi annahu sesungguhnya si kafir. Qala berkata siapa kafir zalika akan kalimatul Islam. Ya. Min khaufis saifi, karena takut pedang. Inilah Rasul. Jadi orang itu kemudian tiba-tiba bersyahadat atau mengucapkan kalimat tauhid karena takut pedang. Ya Nabi ya maka. Apakah enggak cukup? Apakah belum? Kenapa tidak kamu? Ya, kenapa tidak kamu bedah saja hatinya? Kalau ucapan yang dia ucapkan enggak mewakili keislamannya. Ya sepertinya kalau orang fikih kan cukup ya. Makanya ini kajian fikih itu di Islamnya itu, kajian Islamnya itu nggak sampai ke dalam hati. Jadi yang tampak saja. Bal akan tetapi ini yahkumu menghukumi siapa al-faqih seorang faqih bisihatil islami akan kebenaran, akan keabsahan keislamannya itu tahta dzilali suyufi, yaitu cukup di bawah naungan pedang-pedang. Cukup dengan pedang itu, ya, nggak usah dibunuhkan. Ketika dia berucap
dengan kalimat tauhid, tentunya kamu lepas pedang itu. Jadi orang fakih itu akan menghubungi keabsahan Islam itu tahta dilalis suyub, jadi di bawah naungan pedang saja. Ma'anahu bersama sesungguhnya fakih itu ya'lam mengetahui anna saifa sesungguhnya pedang itu lam yakshif, itu layak syif, tidak bisa membuka apa pedang lau bagi kafir an niyatihi dari niat. Padahal loh, seperti Usama itu kan mestinya paham bahwa tidak mudah orang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu tidak mudah. Semestinya dia ngerti. Karena untuk mengatakan dan berucap kalimat tauhid yang sebelum-sebelumnya ini sebuah kalimat kebencian orang-orang kafir, kok tiba-tiba berubah itu, jangan kemudian dihukumi bahwa dia di hatinya itu masih kufur. Karena bahwa ketika Anda menarasikan, mengargumentasikan bahwa orang kafir ini mengucapkan kalimat tauhid gara-gara takut pedang, ketahuilah bahwa pedang itu, yang namanya pedang itu benda. Setiap yang benda itu lam yakshaf, lam yakshif, tidak akan pernah bisa membuka lahu bagi kafir aniyati dari hati. Yakinlah bahwa pedang bukan karena pedang. Pedang tidak akan bisa membuka. Pedang tidak akan pernah bisa membuka niat baiknya orang kafir, itu tidak akan. Jadi kalau sudah berucap, ya sudah baik. Bukan karena pedang yang kamu acung-acungkan tadi, yang kemudian kamu merasa belum puas, akhirnya kamu penggal. Padahal dia sudah mengucapkan kalimat tauhid atau kalimat syahadah. Ketahuilah bahwa pedang itu lam yakshif lahu an-niyati, tidak bisa membuka, mengurai ya, lahu kepada kafir an-niyati dari niat. Begitu juga pedang itu walam yadfa, tidak bisa menolak an qalbihi, walam yadfa, dan tidak bisa menolak apa pedang an qalbihi dari hatinya kafir, yaitu wasyawatal jahli, akan ketertutupannya, yaitu debu-debu kebodohan, wal hayrati, dan kebingungan. Pedang nggak bisa, ya, tidak bisa membuka niat baiknya, tidak bisa, dan tidak bisa menolak. Ya, misalnya menolak dari kebenaran, nggak bisa menolak itu. Ya, tidak bisa menolak dari apa? Dari ketertutupannya hati yang bodoh ini juga nggak bisa. Maka itu tidak jadi ukuran, kamu nggak boleh seperti itu. Sudah nyata-nyata orang itu masuk Islam, sekalipun itu orang kafir, sekalipun dia ada di bawah ancamanmu ketika sudah mengatakan kalimat itu, mestinya kamu harus menggunakan hukum yang dohir tadi, hukum fikih itu tadi. Jangan pakai hukum akhirat, hukum apa namanya itu ikhlas, ridho, jangan. Ya, apalagi kemudian kamu menuduh bahwa itu nggak mungkinlah dia mau bersyahadat, itu kesyahadannya dia ucapan dengan kalimat tauhid itu karena gara-gara pedang. Walakinnahu, akan tetapi seorang fakih itu cukup musyiru memberikan isyarah ala sahibis sayfi, kepada yang mempunyai pedang. Semestinya orang fakih itu hanya memberikan nasihat, arahan, keputusan terhadap orang yang pegang pedang ini, bahwa fa inna saifa, maka sesungguhnya pedang itu mumtadun, dikalungkan ila raqabatihi. Semestinya pedang itu enggak perlu kemudian kamu teruskan kemudian memenggal, cukup dikalungkan begitu saja. Raqabatihi, yaitu ke lehernya kafir, wal yada, sedangkan tangan itu mumtaddatun, kamu jolorkan, mumtaddatun dijolorkan ila malihi, kepada hartanya. Sebenarnya cukup itu saja. Kalau memang untuk mengancam, ya,
Nggak usah langsung kemudian diteruskan dibunuh. Nggak usah ya. Itu pekerjaannya pedang di situ. Sebenarnya ulama fikih itu memberikan isyaratnya seperti itu, ditunjuknya kepada orang yang pegang pedang, yang punya pedang itu. Wa hazil kalimat. Dan adapun kalimat ini bil lisani yang diucapkan dengan lisan. Itu tuksimu bisa menyelamatkan apa hadil kalimah raqabatu akan lehernya wa malahu dan harta. Semestinya kamu itu ketika mendengar si kafir itu membaca kalimat tauhid, sebenarnya kalimat itu bisa apa? Bisa melihara, menjaga. Ya, menjaga jangan sampai nanti dipenggal. Ya. Jangan sampai ya dengan ucapan itu maksudnya bahwa dia itu memang sebenarnya dengan ucapan ini kamu justru bukan kamu memenggal. Kamu punya kewajiban untuk tuksimu. Ya, memelihara justru. Dan dibolak-balik. Semestinya dengan kalimat ini akan melahirkan kewajiban untuk memelihara lehernya orang dan harta bendanya orang. Berarti ini salah memahami konteksnya, konteks hadisnya Nabi ini juga ada kesalahan semacam itu. Ada kesalahan dugaan sendiri. Padahal kalimatullah, kalimatut tauhid, kalimatus syahadah adalah kalimat yang menyelamatkan seseorang. Ya. Madamat selagi atau selama lahu bagi ya. Madamat selagi atau selalu lahu bagi lesan raqabatun adapun leher wa malun dan harta. Jadi selama dia berucap dengan lesan itu, maka semestinya selama itu dia dipelihara leher dan harta benda. Wazalika dan adapun itu yang disebutkan tadi itu fit dunia, ada di dunia, maksudnya ilmu dunia. Walidzalika ini dalilnya. Oleh karena itu qala Daud siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas katanya. Umirtu aku diperintahkan an uqatila agar supaya memerangi siapa aku an-nasa kepada orang. Hatta yaqulu sehingga mengucapkan siapa nas la ilaha illallah akan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini dalilnya ya. Fa idza qaluha ini apabila qaluha mereka mengucapkan kalimat ha akan la ilaha illallah. Faqad asamu maka sungguh mereka harus memelihara. Memelihara apa itu? Memelihara apa? Memelihara tadi mini dari aku karena aku dima'ahum akan darahnya mereka atau darah dan jiwanya mereka wa amwalahum dan harta benda. Begitu orang berucap dengan kalimat tauhid, kalimat syahadah, maka tentunya kamu punya kewajiban untuk menjaga karena dawuhku ini. Dan aku sudah mengatakan ini karena dawuhku ini kamu harus menjaga jiwanya, menjaga harta bendanya, bukan justru kamu bunuh. Ju'ilah dijadikan apa asaru zalika, yaitu pengaruh kalimat la ilaha illallah dijadikan fitami dalam rangka untuk memelihara yaitu darah, nyawa, wal mali dan harta benda. Jadi harta bendanya miliknya orang lain itu nggak boleh kita ambil, justru kita harus menjaganya. Kalau ada maling, ya kita harus menjaga. Begitu juga jiwa seseorang itu. Ya, ketika orang itu baik, apalagi dia sudah syahadat, tentu menjadi kewajiban kita untuk melihara mereka, jangan sampai mereka terbunuh. Bukan sebaliknya ini, ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok malah diterusin, dipenggal. Ini kan paradoks dengan satu ungkapan Nabi. Ya, saya itu diperintah perang oleh Allah. Saya itu diperintah oleh perang. Ketika orang itu sampai orang itu mengatakan la ilaha illallah maka cukup.
Cukup dengan apa itu? Cukup dengan ucapan la ilaha illallah, cukup kamu kemudian menjadi memelihara kepada jiwa dan harta bendanya. Tidak boleh membunuhnya kalau sudah mengucapkan itu. Lah ini yang Rasulullah dulu menjadi peristiwa yang kemudian Nabi mengeluarkan satu hadis, halla syaqqaqta an qalbihi. Kenapa enggak kamu belah sekalian daripada hatinya si kafir? Karena itu cukup sudah, ilmu fikihnya sudah cukup dengan syahadat dan kalimat itu sudah. Mau dia bohong terserah, enggak kelihatan. Wa ammal akhiratu, maka adapun akhirat. Ini nanti bicara yang akhirat. Sedikit ini jelas. Fala tanfa'u, maka tidak ada manfaat. Tidak beri faedah, tidak memberi manfaat dia di dalam ilmu akhirat. Apa al-amwalu, yaitu harta-harta. Bahwa harta benda, bicara harta benda yang kasat mata itu sangat tidak bermanfaat untuk akhirat. Nanti dulu jangan salah memahami. Bicara masalah harta benda, kekayaan, pangkat, jabatan, itu semua adalah bicara dunia. Maka itu tidak manfaat kalau ini tidak ada gunanya nanti di akhirat. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya itu artinya apa? Artinya bahwa pekerjaan ini akan sia-sia gitu. Ya. Balatan fa'u, dan tidak ada manfaat. Apa fiha akhirat? Balatan fa'u, dan tidak bermanfaat fiha di akhirat apa alam walu harta benda. Bal, akan tetapi yang bisa bermanfaat itu anwarul qulubi, cahaya hati, wa asraruha, dan rahasia-rahasia hati, wa ikhlasuha, dan keikhlasan daripada hati. Ini yang disebut dengan bermanfaat ke akhirat. Yang bermanfaat ke akhirat itu adalah hati yang penuh dengan cahaya, hati yang ikhlas. Itu yang akan. Jadi andaikan sholat itu pun yang merupakan pekerjaannya di dunia itu tidak ada manfaat di akhirat. Yang bermanfaat itu apa? Yang bermanfaat itu adalah bukan gerakannya, bukan penampilannya, tapi sholatmu yang disertai dengan khusyuk. Begitu maksudnya. Selama itu sholatmu tidak khusyuk, tidak bisa hadir di hadapan Allah, dari itu perbuatan amal itu ada amal dunia. Termasuk harta benda yang kita miliki. Seperti misal saya kan punya seperti kayak gini ya. Aqua ini dunia. Ya. Jadi aqua itu dunia. Kalau ada jajan di depan ini di sodawar ini dunia. Ini gak manfaat ya. Gak manfaat. Karena pada dasarnya ini akan habis. Begitu diminum airnya akan habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Air ini akan habis. Artinya nggak manfaat untuk akhirat. Kan langsung habis sudah kan. Tapi kalau memang minum air kemudian disertai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini nanti akan membawa yaitu perbuatan dunia ini ke akhirat. Ya, jadi dengan Bismillah, dengan niat karena ibadah, sekalipun ini dunia nanti akan menghadirkan niat saya dengan minum itu karena ibadah, ini akan saya hadirkan nanti kelak di akhirat, baru bermanfaat. Itu yang dimaksudkan. Sholat pun, makanya sholat itu termasuk ilmu fikih, ilmu dunia, karena gerakannya ya tampak tuh. Walaupun sholat itu tidak termasuk akhirat nanti, bila mana sholatnya itu tidak disertai dengan apa, keikhlasan, dengan niat karena Allah. Ini yang dimaksudkan. Maka itu wa ammal akhiratu fala tanfa'u fihal amwalu, di dalamnya itu harta benda ini itu bukanlah akhirat, tidak bermanfaat untuk akhirat harta-harta yang kita miliki.
mobil, rumah, masa siapa sih manfaatnya ke akhirat? Ya ada. Tetapi yang bermanfaat yaitu daripada untuk akhirat itu adalah anwarul qulub, cahaya hati, wa asraruha dan rahasia-rahasia hati, wa ikhlasuha dan keikhlasan hati. Keikhlasan hati ini yang akan nanti bermanfaat ke akhirat. Walaisa dan tidak akan apa dzalika, yaitu anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha itu min fanil fikhi, artinya bukan bahwa walaisa dan bukan apa dzalika anwarul qulub, ilmu-ilmu tentang cahaya ikhlas itu bukan apa min fanil fikhi, bagian daripada disiplin ilmu fikih. Ya, bukan termasuk ilmu fikih itu. Bicara tentang anwarul qulub, wa asraruha, wa ikhlasuha ini bukan bagian daripada disiplin ilmu fikih. Tapi wa in khadha, jika ingin mendalami, mengahli, ingin mencoba untuk mengkaji, mendalami siapa al-faqihu, seorang ahli fikih. Wa in khadha, maka jika pengen mendalami siapa al-faqihu, seorang ahli fikih, fihi di dalam ilmu qulub, ilmunya hati tadi, ilmu akhirat tadi, ikhlas, terus cahaya hati, tawakal, gitu, kalau pengen mendalam. Jadi fa in khadha, maka jika mendalami siapa al-faqih, seorang fikih, fi terhadap ilmu anwarul qulub, karena ada kama law khadha fil kalami wat tib, karena ada kama sebagaimana law khadha, andaikan mendalami siapa al-faqih fil kalami di dalam ilmu kalam, wat tibbi dan ilmu tib. Ilmu kalam itu ilmu teologi, ilmu kalam, ilmu filsafat, ya. Wat tibbi dan mendalami ilmu tib. Wakana dan ada siapa faqih itu khorijan, orang yang keluar an fanihi, dari fannya. Ya, andaikan mau melakukan, ya, pendalaman, ada seorang faqih kemudian mau mendalami ilmu qulub, ilmunya hati, mendalami ilmu kalam dan tib, maka keberadaan seperti itu sesungguhnya keluar dari disiplin ilmunya. Jadi makanya yang dimaksudkan ini profesional. Kalau jadi ilmu faqih, ilmu ahli fikih, ya profesional sebagai orang ahli fikih. Kalau menjadi orang tasawuf, ya tentu harus hebat dengan ketasawufan. Jangan dibolak-balik. Ini maksudnya begini, maksudnya jangan salah memahami ya. Jadi orang ahli fikih itu harus memperdalam ilmu fikih gitu. Bukan berarti tidak boleh, bukan tidak boleh. Tapi andaikan dia mempelajari dengan ilmu tasawuf, berarti dia sudah keluar dari apa? Dari disiplin ilmunya. Dia keluar. Disiplin ilmunya, dia keluar dari disiplin ilmu sebagai seorang faqih. Karena fikih itu membahas tentang ilmu-ilmu dunia gitu loh. Wa amma sholatu, itu tadi yang terkait dengan apa itu? Islam ya. Islam mengambil contoh, ada orang yang sudah bersyahadat, sudah mengucapkan kalimat tauhid, orang kafir tadi, tapi tetap dipenggal. Itu contoh yang kajian Islam yang dibahas oleh orang fikih di situ. Jadi Islamnya itu, pembahasan Islamnya itu tidak sampai kepada akhlak, moral hati, tidak. Tapi kajian fikihnya di sini. Makanya orang fikih itu tidak ada di sana membahas tentang adab, etika. Ya tidak ada di sana. Adabul qulub, ya etikanya hati. Adab-adab ilmu etika, ilmu akhlak dan ilmu tasawuf tidak ada di kajian fikih. Ketika mengkaji tentang fikih masalah Islam, di Islam pun itu mengkaji sesuatu yang sifatnya zahir. Seperti tadi ada orang kafir ketemu dengan seorang sahabat, kemudian dikalungi pedang, kemudian dia mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tapi oleh sahabat tetap dipenggal, maka ditegur oleh Rasul bahwa dengan itu cukup. Lah di sana
mau orang itu ikhlas nggak ikhlas itu bukan domainnya orang fikih. Makanya Nabi tadi mengatakan itu, ya kamu kalau sudah tahu begitu, kenapa kalau kamu seperti itu caramu, kenapa tidak kamu belah saja? Ini argumentasinya yang dianukan Imam Ghazali ya. Jadi kajiannya Islam itu hanya di tingkat keabsahan. Makanya fima yasihu wa fima yafsudu saja keabsahan. Nah, di ranah hati tidak. Nah, itu yang dimaksudkan dalam kajian di sini ini seperti itu. Bukan kemudian tidak boleh, enggak. Bukan kemudian tidak boleh orang ahli fikih untuk ngaji tasawuf itu bukan tidak boleh. Karena bagaimanapun saya katakan tadi bahwa ibadah ini tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak diniatkan karena ibadah kepada Allah. Cuma ini bicara tentang profesionalitas, keahlian ya, keahlian, dan bicara tentang keahlian dan ketakhasusan dari sebuah disiplin ilmu yang dikaji. Lah, wa ammas sholatu, ketika bicara sholat itu bagaimana fikih? Masuknya di mana? Tadi bicara Islam, kajiannya tentang syahadat, kalimat tauhid ya. Oh cukup begitu itu. Perkara dia ingkar enggak bukan urusan. Yang penting kita sudah katakan secara bahwa orang itu Islam. Sama dengan orang yang meninggalkan sholat. Kalau dilihat dari fikihnya, orang itu selama masih walaupun dia meninggalkan sholat, tarikus sholat, selama dia statusnya masih Islam, ditandai dia tidak murtad. Ya, dia tetap bersyahadat kepada Allah. Ya orang itu dihukum Islam sekalipun tarikus sholat, kan begitu. Nah ketika bicara sholat, fal faqihu, nah ini fal faqihu wa ammas sholatu, maka adapun sholat, fal faqihu, maka itu seorang faqih, maka itu adapun seorang faqih. Itu amanya itu ama ya, amanya adalah ama syartin ya. Fal faqih itu faknya fak jawab, masih ada ketika ama al faqih. Cuma ini menjadi mubtada, amma sholatu maka adapun sholat, fal faqihu maka adapun ini bisa menjadi khobar ya, faknya fak jawab ya, fak jawab dia juga bisa menjadi khobar sekaligus bisa menjadi mubtada ya. Jumlah fal faqihu yufti, fal faqihu maka itu adapun. Kalau bahasa resminya itu, bahasa tartibnya resmi begitu. Fal faqihu amma wa amma sholatu, maka adapun sholat itu fal faqihu maka adapun itu khobar ya. Fal faqihu maka adapun itu mubtada. Maka itu adapun orang fikih itu yufti. Ini menjadi khobar jumlah. Itu yufti memberikan fatwa siapa faqih bisihati akan keabsahan. Jadi ketika bicara sholat hanya yang dibicarakan oleh faqih itu hanya di tingkat sah dan tidak sahnya sholat, bukan diterima dan tidak diterimanya, enggak. Karena diterima dan tidak diterimanya itu urusan nanti berpahala, itu bukan di sana. Jadi ini kepada sah, bicara sholat itu hanya keabsahannya. Sahnya sholat itu harus bersuci, harus suci. Satu misal, sahnya sholat itu harus menghadap ke kiblat, begitu loh. Harus nutupi aurat, satu misal begitu. Itu sahnya seperti itu. Enggak masalah ini motivasi sholatnya itu apa? Apa biar dapat ujian? Kalau sholatnya sholat tahajud ya bersama-sama, apakah ini? Itu bukan kajiannya fikih. Motivasi sholat itu ya, motivasi sholatnya itu bukan kajian fikih. Maka itu ketika bicara sholat, kajian fikihnya, orang fikih itu akan berbicara tentang hanya memberikan yufti bisihati, memberikan fatwa tentang sah ya, keabsahan daripada sholat, keabsahan. Id ata bisuratil a'mali ma'adzohiri syurut. Karena ketika itu ketika ata melaksanakan ya bisuratil amali dalam bentuk amalia ma'adzohiri syuruti yang disertai dengan dohirnya syarat-syarat.
Saya ulangi, wa amma sholatu, maka adapun sholat, fal faqihu, maka itu adapun orang fakih, orang ahli fikih itu yufti, memberikan fatwa siapa fikih, fakih bisihati akan keabsahan idza ata, apabila melaksanakan di suratil amali dalam bentuk amal-amal ma'adh-dhahiri syuruti, yang disertai dengan munculnya ma'adh-dhuhuri, disertai dengan tampilnya syarat-syarat atau adanya syarat-syarat. Wa in kana ghafilan, maka jika lupa siapa musolli, wa in kana jika ada siapa musolli itu ghafilan, lupa fi jami sholati, tidak di seluruh sholatnya, min awwaliha, dari awalnya sholat, ila akhiriha, sampai akhirnya sholat, masyghulan, dengan merasa sibuk atau tersibuki, bitafakuri, karena mikir, fi hisabi muamalati, di dalam menghitung daripada bisnisnya musolli, bisuki, di pasar, illa, kecuali inda takbiri, kecuali takbir saja. Jadi ketika melaksanakan, ya, ketika melaksanakan sholat lah, idza it'ata di suratil a'mal, dengan penampilan tadi, dengan syaratnya seperti itu. Jadi bagaimana syarat sahnya sholat, ya, terus sholatnya itu menghadap kemana, cukup seperti itu kajiannya fikih. Lah wa in kana, ketika bicara tentang sholat itu hanya dibicara tentang keabsahan dengan menarasikan id ata bisuratil, karena pada waktu itu karena ketika ata melaksanakan bisuratil amal ma'al zuhuri syurut ini dengan yaitu tampilnya atau dohirnya syarat-syarat. Dari syaratnya sholat itu bagaimana, ini harus menutupi aurat, harus menghadap kiblat, harus suci, itu harus kata itu ya. Terus ini bicara sholat, jadi tentang keabsahan. Wa in kana ghafilan, kalau lupa siapa musolli, satu misal lupa, siapa musollinya lupa. Lupa itu artinya tidak khusyuk, bukan lupa nggak sholat. Kalau nggak sholat, ya tetap kajiannya fikih itu, karena sholat itu wajib. Kok dia lupa, maka dia harus qadha. Itu namanya fikih itu masih. Ini ada orang sholat tapi lupa dalam sholat. Lupanya itu apa artinya? Dia tidak khusyuk. Nah, di mana letak batas-batas fikihnya itu? Ya. Umumnya ya, karena lupa dan khusyuk itu bukan di kajian fikih, itu maksudnya. Terus bagaimana? Fikih itu di mana lah dalam hal ketika ada orang sholat tidak khusyuk, artinya lupa mulai dari awal sampai akhir, kok lupa sholat, artinya nggak khusyuk sama sekali. Ya, dinarasikan wa in kana, jika ada siapa musolli itu ghafilan, lupanya fi jami'i sholatihi, yaitu pada keseluruhan sholatnya musolli, min awwaliha, dari awalnya sholat, ila akhiriha, sampai ke akhirnya sholat. Dikarenakan apa? Masyghulan, karena sibuk atau disibukkan bitafakuri, untuk mikir, sibuk mikiri apa? Fi hisabi muamalatihi, di dalam menghitung usaha bisnisnya, fisuki, di pasar, habis dari pasar. Bukan habis dari pasar, pada saat duhur, Allahu Akbar, orang pasar kan mau sholat. Nah, pada saat sholat itu sholatnya nggak ada sama sekali. Di mana letak fikih itu masuk? Nggak apa-apa. Sholat Anda dalam bentuk lupa itu nggak apa-apa menurut. Cuma hanya satu yang diminta fikih adalah illa inda takbir, kecuali ketika takbir, setidaknya pada saat takbir itu ada. Bahwa kamu adanya itu masuk kepada tujuan niatnya. Ya, yaitu yang disebut dengan niat, ya. Jadi niat itu dimasukkan kategori ilmu fikih saja, sedikit itu. Jadi wa aqrabuma namanya. Ya takallamul faqih itu paling sedikit itu dimasukkan.
Jadi umpamanya orang sholat yang penting apa ya, rukuk, sujud, ya, iktidal, kemudian dia memenuhi lah apa-apa bentuk sholat itu. Umpamanya di sepanjang itu tidak khusyuk, tidak ingat Allah, kemana-mana pikirannya, itu sah selama satu aja yang diminta fikih. Pada saat Anda mau sholat itu sadar bahwa kamu itu tujuannya sholat, itu aja, sedikit saja ketika takbir Allahu Akbar, gitu aja. Nah, wahadis sholatu ini, dan sholat ini latan fa'u, tidak manfaat fil akhirati, di akhirat. Kama sebagaimana ketidakadaan manfaatnya adalah annal qaula bil lisani bil islam la yanfa'u, sebagaimana ucapan secara lisan di dalam Islam itu juga tidak ada manfaat. Walakinnal faqih, akan tetapi ulama fikih itu yufti, menghukumi bisihati, akan keabsahan. Nah ini tinggal begini. Sholat itu tidak ada manfaatnya di akhirat. Begitu juga ucapan lisan itu, kalimat tauhid itu nggak ada manfaatnya. Tetapi ulama fikih bahwa sholat itu bermanfaat, bahwa mengucapkan kalimat tauhid itu bermanfaat. Ya. Karena apa? Karena sholat itu bermanfaat. Annama fa'alahu, karena sesungguhnya apa yang fa'alahu telah mengerjakan hu akan ma hasola bihi, telah dapat bi dengan ma apa, imtithalu siwatil amri, yaitu menjalankan, karena yaitu bentuk amar, perintahnya Allah. Itu yang dimaksudkan. Nah, ini tidak bernilai akhirat maksudnya. Sholat Anda, kalau sholat Anda itu latan fa'il akhirat, tidak ada manfaatnya di akhirat. Ucapanmu itu juga tidak manfaat di dalam Islam. Itu ketika yang meninjau itu ahli sufi, kamu nggak ada artinya. Ya, kamu sholat itu kalau tidak diniati dengan ikhlas, itu maksudnya. Kamu nggak ada artinya mengucapkan kalimat tauhid kalau hatimu itu tetap murtad. Itu ulama sufi itu. Tapi kita bicara fikih bahwa itu walakinnal faqihu faqiha yufti bisih, itu sudah sah. Seperti tadi loh, contoh ketika Rasulullah SAW memarahi Usama, ada seorang kafir yang sudah mengucapkan tauhid, ya, semestinya dengan kalimat tauhid itu kalau menurut Rasulullah itu cukup untuk kemudian kita memelihara jiwa orang itu, memelihara harta benda itu. Nggak boleh kemudian orang itu diteruskan karena beranggapan gara-gara ini takut pedang. Sehingga Rasulullah mengatakan halla syaqaqta an qalbi, kenapa tidak kamu belah saja itu hatinya? Apa tidak cukup itu dengan ucapan itu? Itu yang dimaksud kamaan al qaula bil lisan fil Islam la yanfa. Itu kajiannya orang yang terlalu kebablasan, terlalu jero ya, terlalu kejero. Tidak cukup mewakili bahwa sholat itu penting untuk akhirat, karena tidak mungkin orang sholat itu tujuannya yang bukan karena Allah. Tapi itu masih koma. Akhirnya sholat Anda itu tidak bermanfaat untuk akhirat ketika Anda tidak ikhlas. Ucapan tauhid Anda, kalimat la ilaha illallah, itu masih belum bisa dikatakan nanti menjadi akhirat, amal akhirat, kalau selama di hatimu itu masih mengatakan masih murtad. Itu kajiannya tasawuf. Lah, bagi orang fikih hal-hal seperti itu sudah selesai. Yang penting annama fa'alahu hasala bihi imtithalu siwatil amri. Ya. Ini kaidahnya, annama fa'alahu hasala bi imtisalu sigatil amri. Wang qata'a.
maka jadi putus bi dengan ma itu anhu kepada musolli apa al-qatlu, dibunuh, wa ta'ziru, dan ditakzir. Karena dengan cara seperti itu, bahwa yang namanya musolli itu sudah gugur daripada hukuman pembunuhan dan hukuman takzir, hukuman di penjara itu sudah menutup dari itu, putus dari hukuman itu, dengan cara sudah cukup dengan melaksanakan kewajiban, karena kewajiban itu merupakan perintah Allah. Tidak perlu terus-teruskan, tidak perlu langsung mencari dalil yang ada di hatinya. Mau itu ikhlas tidak ada cukup. Cukup di situ sudah. Ya. Jadi bahwa walakinnal faqiha yufti bisihah, bahwasanya orang ahli fikih itu yufti cukup memberikan fatwa bisihati akan keabsahannya. Ayat an-nama maksudnya ini ayat tafsirian untuk menjelaskan kalimat apa itu keabsahan itu, bahwa an-nama akan sesungguhnya sesuatu fa'alahu yang telah melaksanakan, bukan ma itu hasolah telah berhasil dengan apa imtisalu siwatil amri, dalam rangka yaitu menjalankan bentuk perintahnya Allah. Kalau sudah seperti itu wangkoto abihi, maka sudah terputuslah bihi dengan ma fa'alahu itu tadi, dengan menjalankan perintah Allah itu anhu dari musolli apa al-qatlu, yaitu diperangi, wa ta'ziru, dan dihukum. Sudah cukup dengan itu. Wa amal khusu'u, maka adapun khusu' wa ihdharil qalbi, dan menghadirkan hati. Alladzi yang huwa adapun alladzi itu ya kembali al khusu' wa ihdharul qulub, itu amalul akhirati, amali akhirat. Nah ini yang dimaksudkan, bahwa sholat itu bukan amali akhirat, bahwa ucapan tadi, ucapan orang, ya ucapan lisan, ya untuk orang itu disebut orang Islam itu bukan termasuk amal akhirat itu. Nah, mana yang amal akhirat? Ini nanti akan digabung. Wa amal khusyuk, maka adapun khusyuk, wa idharul qalbi, serta menghadirkan hati, alladzi yang huwa adapun alladzi ay khusyuk wa idhar itu amalul akhirati, amal akhirat, wa bihi, dan dengan idharul qalbi itu yanfa'u akan menjadi manfaat apa al amalud dhahiru, amal dunia. Ini akhirnya digabung. Untuk bisa manfaat menjadi amal akhirat, bermanfaat, maka yang namanya amal dohir itu harus disertai dengan amal akhirat, ya, wabi, dan dengan ihdharul qalbi yanfa'u, maka akan bermanfaat apa al amalud dohiru, amal dunia. La yata'arradu, kalau begitu la yata'arradu, tidak boleh menerangkan lahu kepada khusyuk siapa al-faqihu, seorang fikih. Jadi kalau bicara sholat, bab masalah fikihnya sholat, maka nggak perlu menjelaskan, ulama fikih nggak perlu menjelaskan masalah khusyuk juga. Terus bagaimana takbir, caranya takbir, ya, bagaimana rukuk yang benar, bagaimana i'tidal yang benar, bagaimana cara berjamaah. Ya, ketika orang itu berjamaah dengan orang yang berbeda, apa madhab itu bagaimana, ya, atau ketika ada makmum mengikuti imam yang tidak sama sholatnya. Jadi makmum maunya sholat duhur, ya, karena telat, ternyata imam itu dalam keadaan waktu itu mengasar, sholat asar, terus makmumnya sholat duhur, itu di situ kajian fikih, ya, kajian fikih itu. Maka itu layak ta'arud. Layak ta'arud, ya ta'arud, layak ta'arud. Tidak perlu menerangkan lahu bagi lahu terhadap khusyuk siapa al-faqih, seorang fikih, maka nggak perlu.
Walau ta'arodo andekan mau nerangkan lahu kepada bab masalah husuk lakana maka ada siapa fakih itu khorijan telah keluar anfanihi dari disiplin ilmunya. Fakih. Jadi kalau ngajar ya spesialiskan kepada fikih begitu saja. Tapi saya tidak puas itu gimana ya sudah tidak apa-apa nanti yang penting kombinasinya itu tujuannya jelas. Kalau semua diahli tidak apa-apa. Wa amma zakat maka adapun zakat. Zakat yang disebut dengan termasuk ilmu dunia itu di mana? Batasan-batasan keduniaannya itu. Kan selama ini kita masih meyakini bahwa sholat, bahwa zakat, bahwa apa tadi kalimat tahu ya ucapan itu tadi itu termasuk kategori apa namanya amalul akhirah. Ternyata di sini tuh belum disebut amalul akhirah, harus menunggu dulu ya. Ketika kalau sudah dikombain dijadikan satu ya dengan amal akhirat. Wa amma zakatu maka adapun zakat fal faqihu maka adapun ahli fikih itu yang dulu memperhatikan ilama yaqtau bihi, ilama kepada sesuatu yaqtau sesuatu yaqtau yang memutuskan bihi dengan apa mutalabatul sultani yaitu tuntutan sang raja, sang penguasa. Jadi di dalam kajian zakat ini ahli fikih itu mengkaji tentang ilama yaqtau bihi, terhadap sesuatu ya yaqtau yang menjadikan putus, yaqtau ilama yaqtau bihi ai al iqta qata yaqtau qat'an ila qat'i kepada orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi ilama yaqtau bihi. Jadi orang masalah zakat ini dikategorikan dunia, yaitu ketika terkait dengan yaqta'u. Ada orang Islam punya kewajiban zakat, dia tidak zakat, ya sudah saatnya, sudah memenuhi syarat dan rukunnya, dia tidak menjalankan. Jadi fal faqihu yang dulu maka melihat siapa faqih ilama kepada sesuatu yaqta'u yang putus bi dengan apa mutalabatus sultani tuntutan raja hatta annahu sehingga ada siapa sahibul mal idza imtana apabila tidak mau an ada ia untuk memenuhi untuk membayar hak akan zakat fa akhadha maka mengambillah hak akan zakat siapa al sultanu yaitu raja kohron dengan paksa hukima maka dihukumi bi annahu maka sesungguhnya sultan itu bariat telah lepas apa zimmatuhu tanggungannya. Nah di sini zakat itu dilihat ini kajian. Jadi kan tidak ada akhiratnya sama sekali. Jadi seorang fakih itu akan mengkaji tentang sesuatu yang putus menjadi mutolabatus sultan ilama yaqtau bi mutolabatus sultan. Jadi sultan itu kapan harus nagih, kapan tidak. Ketika sebuah negara umat Islamnya yang kaya sudah saatnya satu tahun sudah mencapai haul kok tidak zakat ya ilama yuqtau bihi. Jadi karena tidak ditagih ya tuntutan sultan itu putus karena orang-orang tidak mau zakat. Kalau ada orang tidak mau zakat, maka sultan penguasa punya hak untuk memaksa
Ya kalau sudah dipaksa tidak mau ya sudah. Maka bariat dimatu sudah lepas tanggungannya di sultan. Begitu saya pahami ini Bang. Kalau diterjemahkan itu secara literal seperti itu. Cuma kalau diterjemahkan pemahamannya seperti itu. Hatta annahu idza imtanai, sehingga sesungguhnya sohibul mal, orang yang punya harta itu ketika idza imtana, apabila menolak adaiya untuk membayar zakat, fa'khadha sultan, maka harus mengambil akan zakat siapa sultan, yaitu seorang kohron secara paksa. Hukima bi annahu bariat, maka dihukumi bi annasunya sultan itu bariat, telah selesai dimatuhu tanggungannya. Sementing bahwa sultan itu sudah menyelesaikan tugasnya. Wahukia, dan diceritakan Anna Aba Yusuf Al-Qadhi, bahwasanya Aba Yusuf Al-Qadhi ini juga bisa dijadikan satu perbandingan ya. Mungkin bagi yang belum puas tentang zakat ya, tentang zakat tadi di atas masih belum bisa nyambung, ini bisa nanti dijadikan satu ta'aluk ya, bisa dikait-kaitkan ya dengan pemahaman zakat yang termasuk ilmu dunia itu ya, pembahasan dunia itu begini maksudnya, bahwa diceritakan Anna Aba Yusuf Al-Qadhi itu karena ada siapa Aba Yusuf Al-Qadhi yahabu, memberikan malahu, hartanya Abu Yusuf diberikan li zaujihi, atau memberikan li zauji kepada istrinya, akhirul hauli, di akhir tahun. Jadi di akhir tahun itu ini khilain, di akhir tahun itu dia sudah saatnya mau bayar, mau zakat, tapi sama dia disiasati untuk diberikan kepada istrinya. Setelah itu wa asyas tahu ibu, kemudian meminta kembali siapa Yusuf malaha, akan hartanya istrinya tadi ya. Iskotan itu dilakukan dalam rangka untuk menggugurkan dizakati untuk zakat. Dan itu kan ilmu dunia kan. Fahukia diceritakan apa zalika, akan perbuatan Yusuf di Abi Hanifah kepada Abu Hanifah. Peristiwa ini kemudian ada seorang santri itu menceritakan kepada Abu Hanifah. Faqala, maka tahu zalika min fikhin, kayak gitu itu termasuk fikih. Itulah fikih ya, kayak gitu. Ini membahas masalah fikihnya ya, bukan masalah hukumnya, maksudnya ya kajian fikihnya ya itu fikih, biar kita bisa membedakan yang model akhirat menurut pemahaman Imam Ghazali itu yang akhirat ini loh, yang fikih yang dunia yang ini loh, begitu maksudnya. Wasodako, dan membenarkan siapa Abu Hanifah, fa inna zalika, maka sesungguhnya itu perbuatan apa yang dilakukan oleh Abu Yusuf tadi, jadi memberikan hartanya kepada istrinya pada saat akhir tahun ya, memberikannya wayas tauhibu. Wayas tauhibu itu artinya meminta kembali malah akan harta bendanya ya, akan harta bendanya, atau memberikanlah siapa Yusuf malah akan hartanya ya, wa yastauhibu, dan meminta kembali malah akan harta bendanya, iskiotan di zakat. Jadi apa yang dilakukan oleh Syekh Yusuf tadi, dia memberikan istrinya pada saat hampir haul, karena syaratnya orang zakat ya, zakatul mal ini itu biasanya sampai kepada batas haul namanya. Haul itu 1 tahun. Ternyata dalam 1 tahun sudah mau nyampe, katanya 1 minggu, hitungan 1 tahun itu ternyata dia mengkhila namanya. Apa mengkhila? Wis, biar tidak dikenakan zakat, maka tak berikan istri saya. Kayak gitu itu termasuk fikih ya.
dan Imam Abu Hanifah membenarkan bukan caranya, maksudnya bahwa itu fikih. Fa inna dzalika, sesungguhnya apa yang dilakukan Syekh Yusuf itu min fikih dunia, termasuk fikihnya dunia. Walakin ini fikihnya dunia itu apa? Boleh itu. Fikih dunia itu bolehlah itu. Walakin akan tetapi mudarratuhu, adapun kemudorotannya, bahaya kayak gini nih. Ya, bahaya. Walakin mudarratuhu, akan tetapi adapun kemudorotannya, amaliyahnya Syekh Yusuf, apa yang dilakukan oleh Syekh Yusuf fil akhirat, nanti di akhirat itu a'dhamu, lebih berat, mingkuli jinayatin, dari sekian atau dari seluruh, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang ada. Itu pelanggaran akhirat. Wa mithlu hadza wa masalu hadza, wa masalu ya. Dan adapun yang sepadan dengan Syekh Yusuf ini, pelanggaran Syekh Yusuf ini ya, wa masalu hadza, dan sepadan dengan Syekh Yusuf ini, amal Yusuf wal ilmu dzara, itu merupakan ilmu ad-dharu yang membahayakan. Membahayakan ini untuk kepentingan akhirat. Wa amal halalu, adapun halal, wal haramu, dan haram, fal wara'u adul harami minad din. Wa amal halalu, adapun halal, wal haramu, dan haram, fal wara', adapun wara'. Wara' itu menjaga dari sesuatu ya, hukum yang masih belum jelas. Wal wara' adapun menjaga anil harami, menjaga. Jadi wara' itu menjaga itu baru sesuatu yang nanti bahaya. Wara' itu sendiri adalah anil wara', menjaga dari haram, itu minat dini, bagian daripada agama. Ya, ini kan kajiannya kan. Kajian fikihnya itu di mana nanti? Kajian fikih dunianya itu walakinnal wara', akan tetapi walakin al waro'ah, akan tetapi waroh lahu, bagi waroh itu arba'u marotibah, ada empat sab, ada 4 urutan. Nah, waroh yang 4 tingkat ini nanti akan kita lanjutkan kajiannya ya. Terus di mana letak akhiratnya halal dan haram, dan di mana letak dunianya ya. Karena ini yang membahas waro itu juga orang fikih, orang ahli fikih. Nah, ahli fikih, padahal waro ini juga dibahas di dalam tasawuf. Nah, waroknya orang fikih itu di mana? Waroknya orang tasawuf itu di mana? Ya mudah-mudahan nanti jelaskan secara tuntas juga oleh Imam Ghazali di sini. Tapi karena sudah waktunya sangat panjang, kita akhiri dulu. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.